Baik, kita sekarang ada di Kalimandala di praktek lapangan hidrologi. Praktek lapangan hidrologi ini terdiri dari 4 bagian ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung dan mengukur debit sungai. Terus habis itu yang kedua akan ada mengukur laju infiltrasi. Selanjutnya akan ada pengukuran kualitas air. Dan terakhir kita akan mengukur geolistrik, bagaimana menggunakan alat geolistrik dan pengaplikasiannya. Keempat kegiatan tersebut akan dirangkai dalam waktu 2 hari, waktu lapangan. Nah, sekarang kita akan mengukur yang pertama adalah debit aliran sungai. Gitu. Debit aliran sungai ini kita sekarang ada di spot salah satu section di Kalimandala. Kebetulan ini saya berada di spot section yang terakhir, yang keempat gitu. Karena setelah diukur Kalimandala ini sepanjang 100 meter dibagi 4, itu spot-spotnya jadi 25 meter. Jadi dari sini sampai nanti ke ujung sebelah sana itu 25 meter. Sebelum ke sana kita ketahui dulu bahwa Sungai Kalimandala ini alirannya itu akan bermuara di sungai besar atau yang dinamakan Lok Ulo. Nah, di Sungai Kalimandala ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika hujan, air akan mengalir dari atas menuju ke bawah. Nah, salah satunya adalah ke Kalimandala ini. Dia akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, untuk itu sebagai ahli tambang gitu ya, salah satu yang materi yang saya pelajari adalah kalian mampu untuk menghitung debit aliran sungai dengan metode apung salah satunya. Yang diperlukan adalah yang pertama ini ada tongkat di sini. Ada tongkat ini dibagi dengan 10 cm 10 cm. Tongkatnya dibagi 10 cm 10 cm. Terus ini ada tali sepanjang 20 meter. Itu dibagi per meter. Itu nanti untuk menghitung dimensi sungai, karena sungai ini nggak beraturan. Jadi kalau di alamnya sungai ini nggak beraturan, sama seperti yang di sini. Di tambang pun seperti itu. Jadi aplikasinya kira-kira mewakili. Terus untuk pengapungnya, ini sebagai alatnya kita menggunakan bola pingpong. Bola pingpongnya sudah digaris hitam di sini. Itu dia akan nanti dicelupkan ke dalam air, nanti akan mengalir menuju ke aliran sungai. Nah, teknis untuk mengukurnya kita akan lihat di bagian selanjutnya. Baik, kita lanjut pengukuran metode apung. Yang pertama adalah menghitung dimensi sungai. Tadi kita sudah siapkan tali. Nah, ini talinya. Kita lihat di sini ada talinya. Itu kita ukur. Kita ambil dulu titik tengahnya. Titik tengahnya yang ada di sana, di tengah, dan terakhir di ujung sana. Nah, titik tengah itu adalah 12,5 meter dan ujung sana adalah di 25 meter. Baik, setelah kita mengukur dimensi sungai, yang kedua adalah mengukur kedalaman sungai dengan menggunakan tongkat. Nah, diukur yang pertama sebelah kiri sungai, yang kedua di sebelah tengah sungai, dan terakhir di sebelah kanan sungai. Diukur kedalamannya, kemudian nanti akan dirata-ratakan. Dan kita ukur juga lebar dari sungai. Mengukur tongkat ini tadi. Tongkat ini tadi hitungannya 10 cm ya. 10 cm, jadi diukur berapa lebarnya dari sungai. Ini adalah lebar di hulu. Cara tersebut juga akan sama, lebar di tengah dan lebar di akhir dari hilir dari sungai. Selanjutnya, setelah mengukur kedalaman dari sungai, yang terakhir adalah kita mempunyai bola pingpong. Bola pingpongnya akan ditaruh di sungai, di bagian kiri dari sungai, di bagian tengah, dan di bagian kanan dari sungai. Bisa kita lihat, ini bola pingpongnya kita akan jatuhkan di bagian kanan dari sungai. Dia akan mengalir sampai ke tengah dan menuju ke hilir, kemudian penjaga yang paling terakhir itu menstop dari stopwatch-nya, dihitung berapa. Pertama dari tengah, terus dari tengah menuju ke hilirnya. Baik, setelah tadi terakhir dihitung semua,
konstanta tadi itu ditaruh di dalam suatu catatan khusus, kemudian nanti akan dihitung berdasarkan rumus yang ada sehingga ketemu debitnya pada section yang terakhir ini. Semua section akan dijumlah dan akhirnya di rata-rata kemudian dapatlah debit sungai di Kali Mandala ini.